Eh, sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau itu mencari apa? Dia omong bego mencari apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik tuh Rizik Syihab ngaku turunannya tapi cangkemnya orang kaya baik. Kelakuan orang kaya baik. Ini bener loh. Ini bener turunannya. Turunannya Nabi duduk lah buh. Kaya duduk kaya. Mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Jadi Kanjeng Nabi boten kasar, boten sombong. Itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Seandainya Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, bawa pentung, takbir. Ada sekelompok masyarakat, orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Dan mereka memanipulasi keturunan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Agama Islam sangat menekankan terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah. Yang berakhlak, yang mengangkat derajat umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik, namanya bagus. Akhlaknya jelek, namanya hancur. Para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo sing nyaci maki, go pentung, sweeping, takbir. Nggak ada itu. Nggak ada. Sing ngomong dudu Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Yang kebanyakan orang nggak tahu yang ketiga ini. Kebanyakan orang nggak tahu. Apa itu contoh sunnah takririyah? Nah, suatu ketika sahabat Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, Rasulullah malah takon, sholat apa Bilal? Coba Kanjeng Nabi malah tanglet, sholat apa Bilal? Jawabnya sholat ba'diyah wudhu. Sholat ba'diyah. Benar Bilal, benar. Maka sejak Kanjeng Nabi ngomong benar, sholat ba'diyah wudhu menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah takririyah. Sunnah apa? Ada lagi. Kanjeng Nabi boten tidak pernah merintah dipuji, tidak pernah minta disanjung-sanjung, dipuji-puji. Tapi ketika ada orang memuji-muji, dibenarkan, tidak dilarang. Bareng jenengan maju anggota DPR Syafi'i, bayar wartawan supaya muji-muji, betul dibayar, kutaran bayar. Kanjeng Nabi boten nate nyuwun dipuji. Tapi ketika ada orang muji, tidak disalahkan, malah dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Sunnah apa? Takririyah. Baca maulid, berjanji, isinya ngalem-ngalem Kanjeng Nabi. Deba, Simtud Duror, Burdah, isinya nganjung-nganjung, muji-muji Kanjeng. Sunnah nopo bid'ah? Yang keras, sunnah apa bid'ah?
walaupun sing lakoni dudu Rasulullah, bukan atas perintah Rasulullah, tapi karena dibenarkan menjadi sunnah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Ini kira-kira pulang dari sini paham gak? Paham betul? Kalau ada orang mengatakan baca berjanji bid'ah, ini saya jawab, bisa jawab? Bisa jawab betul? Baca berjanji itu bid'ah itu. Sunnah apa? Takrir ya. Suatu ketika Rasulullah bar sholat subuh, jamaah masih kumpul, ada orang datang memuji-muji beliau. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibatni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqutanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti talilu. Dan banyak panjang masih untuk waca kami tekan ngasar mbah tekan ngasar kok. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, pemimpin besar, sukses, berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kezaliman, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan hati yang tulus ikhlas, diikuti oleh para pengikut sahabat-sahabat yang juga tulus ikhlas, gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem. Rasulullah tidak mengatakan, orang ngomong tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, boten. Paham boten? Ojo nyanjung saya, ojo ngalem-ngalem aku, bid'ah, boten. Malah Rasulullah memberi hadiah. Setelah mendengar pujian itu memberi hadiah. Hadiah apa? Beliau lagi sedang kemulan selimut diberikan, selimutnya diudari, dilepas, diberikan kepada si penyair itu, namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Aduh, angel biasanya Toto Sukardi biasanya. Lah, selimutnya itu bergaris-garis. Selimutnya bergaris-garis. Ini pasar Pemalang, Rawatuk Sewu lah. Gambar incinan itu spray yang bergaris-garis. Ini hadiah dari saya. Terima kasih, saya dipuji. Coba malah terima kasih. Walaupun beliau nggak merintah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke negara Turki, kota Istanbul, masih ada selimutnya Rasulullah disimpan di Museum Topkapi di kota Istanbul. Yang nggak percaya, ayo pergi dengan saya, tiketnya tunggu dewek. Masa tiketin? Percaya betul? Lah, selimut yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair itu lurik-lurik bergaris-garis. Bahasa Arabnya selimut bergaris-garis itu burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha. Selimut polos min istabraq. Kalau selimut garis-garis bahasa Arabnya apa? Burdah. Saya nggak percaya, ayo nang Turki ikut saya. Saya udah 4 kali lihat di sana. Ada pedangnya, ada sandalnya, ada mangkok bekas tempat air minumnya, ada rambutnya, beberapa helai rambutnya wonten masih dirawati nang Turki ngriko. Sejak itu kalau ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah disebut
qasidatul burdah. Apa namanya? Kalau ada syair isinya muji-muji Rasulullah, namanya qasidah burdah. Burdah yang terkenal di Indonesia, kata burdah itu banyak, tapi yang terkenal di Indonesia, buh wong Pemalang apa tahu orang buh. Nah, burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, yang berjanji wonten berjanji. Beliau orang Iskandariyah. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas gurunya namanya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masis di Tituan Maroko kuburannya. Abdus Salam bin Masis gurunya namanya Abu Madyan Shu'aib Al-Ghauth, gelarnya Waliullah Al-Ghauth, penolong. Kuburannya di kota Wahron Al-Jazair. Bukan di Yaman, bukan, nggak ada orang Yaman, nggak ada ini. Nah, Muhammad Al-Busiri sudah 1 bulan sakit stroke, ora iso tangi. Ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan nate ngimpi jumpa Rasulullah? Terus terang mawon nate jumpa Rasulullah? Nek jumpa pocong? Syekh Al-Busiri lagi sakit sebulan stroke, ora iso tangi, ngimpi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, tapi saya punya keinginan punya nazar akan ngarang syair qasidah muji-muji panjenengan. Kalau nyun izin, ya wis silakan, tak izinkan, ya silakan. Seminggu ngimpi ketemu maning, sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai dibaca, fatabassama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum, wa masaha jasadahu, kemudian ngelus-ngelus dilus-lus, diusap-usap badannya, fata'affa fauran. Syekh Muhammad Al-Busiri besoknya sembuh, ngimpi diusap-usap karo Kanjeng Nabi. Di syairnya apal mboten? Apal mboten jenengan? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala tolali wala arik tali dzikri bani wal alami, dan seterusnya lah. Amin tadzakuri jiron bidhi salami, artinya ini, kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kamu menangis itu teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu nangis terus, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Pasti lagi mabok? Ayo ngaku aja. Jawabnya, na'am sarat taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, aku lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Saya nggak enak makan, nggak enak tidur karena rindu seseorang. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, kalian akan memaklumi.
Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Sampai nangis terus itu. Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi awalim wis kuntong sing apal sing surah iki wis da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan pertolongannya ketika kita menghadapi problem kesulitan yang sangat berat. Hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat kepada kita. Percaya mboten Kanjeng Nabi iso nulung kita nek lagi susah, lagi ono kemiskinan besar, ono problem besar, Kanjeng Nabi dinjaluki tulung iso nulungi. Percaya mboten? Jadi yang sedang kurindukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu siap murah hati ketika beliau dimintai tolong oleh siapapun yang sedang menghadapi kesulitan. Percaya betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini Quran. Tapi saya menuju takon ayat piro surat apa aja takon lekun lah. Golek tanah dewek ning Quran pasti anak. Mbuh surat apa mbuh. Macaan dewek Quran pasti wonten, ayo pasti wonten saya jamin. Tapi jangan tanya surat apa ya, ayat berapa ya? Enggak usah, saya enggak usah. Enggak tahu saya. Baca sendiri pasti ada. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Orang yang banyak dosanya, orang yang banyak maksiatnya, kabair, gede-gede dosane, datang kepadamu Muhammad. Contoh kula akeh dosane teko nang Kanjeng Nabi, fastaghfirullah, istighfar, datang Gusti Allah disandingmu, di sebelahmu. Kula teng Madinah ziarah ning iringan Rasulullah lajeng istighfar, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut ACC ya Pak Kuya, Pak Lurah ya ikut setuju, ikut memohonkan agar orang ini diampuni dosanya. Lawajadullaha tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu, asalkan syaratnya Rasulullah melok setuju. Jenengan umroh ziarah teng Rasulullah teng Madinah, istighfar di situ, istighfar nang sandingi Rasulullah setuju, dukung, pasti diampuni dosanya. Dan ini masalahnya nih, Rasulullah dukung mboten niku cuma paling masalah. Kalau dukung pasti diampuni dosanya. Percaya mboten? Monggo sing umroh gak ada arto monggo umroh, istighfar nang sandingan Rasulullah. Sing ikhlas, sing tulus, sing ikhlas ngaku akeh dosane. Aja ngaku baik, aja ngaku orang baik, aja ngaku orang bersih, orang kotor, orang hina. Kita ini hina, dina, banyak dosanya. Rasulullah muga-muga Rasulullah ikut mendukung. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul, maka Allah pasti ngampuni dosanya orang itu. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Adnan, tekaning Adnan kudu apal. Sampai ke Adnan harus hafal jenengan. Sampai ke Adnan. Seterusnya Adnan, mboten menapa ora apa-apa. Sampai Adnan kudu apal. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Arfahshad bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Milayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Tak jawab, leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab, leluhur panjenengan jelas mboten? Jelas? Ayo 10. Ayo 10 mbak sampean ayo sebut. Aja ngaku jelas mawon. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jelas. Dan dijaga oleh Allah. Leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Hafizal ilah rahmatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah min adamin abihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah jaga aba'ahu, leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dijaga apanya sih? Tarakus sifah. Ini dengarkan nih, dengarkan. Leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam min Adamin wa ila bi sampai bapaknya wa ummi dan ibunya dijaga oleh Rasulullah. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Paham betul? Leluhur Kanjeng Nabi tak sebut namanya wau. Dari Adam sampai ibunya Kanjeng Nabi, bapaknya Kanjeng Nabi Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam sebelumnya 2000 tahun sebelumnya menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun sampailah kepada Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrul karim salati wa taslim. Saratun saro nurun nubuwah, nur kenabian, nurun nubuwah, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Rasulullah dilahirkan faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir padang seperti bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Ya Rabbi sholli wa sallim. Anak betul-betul yang Pemalang ya, bayi lahir sujud. Anak beliau Kanjeng Nabi lahir sajidan, sujud, syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, dan
ka'annahul badr, mukanya seperti bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan melihat anapan yang Umay Aminah padang, gerungan listrik kan, padang banget Umay Aminah, ada apa itu? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah. Delokan Umay Aminah, ada apa sih? Kok padang banget? Suwaibah pergi, tidak lama kembali, majikan, Ami, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi laki-laki itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Abu Lahab gembira, senang. Karena Abu Lahab masih paman, walaupun beda ibu dengan Syekh Abdullah, beda ibu, tapi masih paman tunggal bapak, putranya Syekh Abdul Muthalib. Nah, Suwaibah, sejak sekarang kamu bebas, bukan budak. Bebas kamu seperti saya, bukan budak lagi. Saya gembira lahirnya anaknya Aminah laki-laki. Sudah dikasih nama Muhammad namanya. Wah, Abu Lahab gembira. Itu Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, seumur-umur cuma sekali, dan dia pun kafir. Oleh Quran dinas pasti melebur rokok, tapi hari Senin dintas dari neraka. Setiap hari Senin, Selasa jebloskan mana? Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas, Selasa jebloskan lagi sampai tekan Ahad. Senin dintas, Selasa selama-lamanya. Saya itu selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famaddan bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran jadan bitabbat yadah. Abu Lahab kafir, dinas datang surat Quran tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya selanaron, pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin ata anna film daiman, selamanya. Setiap hari Senin selamanya. Ketika datang hari Senin selama-lamanya yukhaffafu anhul adzab, dintas di neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang pemalang yang setiap malam Jumat baca maulid, setiap akikah baca, anaknya orang sing lamar baca, dagangnya laris baca, umay dadi baca, suaminya pangkatnya munggah atau menang apa DPR atau menang di lurah baca. Paham betul? Seperti apa pahalanya orang pemalang yang rajin baca maulid? Pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sepisan tok dan dia kafir, ini hari Senin dintas neraka kok. Apa pemain panjenengan wong Islam umat Kanjeng Muhammad tiap malam Jumat baca maulid, tiap ada apa saja baca maulid, pasti panjenengan min ashabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Yakin? Sing rajin baca maulid nggih. Tiap malam Jumat wonten nggih. Wan jami'an dibaca maulid nggih. Sing diwaca apa bar janji? Monggo. Ayo. Bila perlu apal-apalan. Nah, Rois Syuriah kudu apal bar janji. Angger ora apal ojo diamplopin. Khutbah Jum'ah jangan baca, mimbar masjid ojo diwe buku khutbah. Ya, Kiai Roy Syuriah khutbah jangan baca. Kalau SAG baca pantas SAG. Kalau keluaran di boyo, keluaran sarang, keluaran pun di malih, pun di ploso atau tebu ireng, kok khutbahnya masih baca, ojo di ngomane. Jangan pakai lagi dah. Manakib apal, tahlil apal, talqin apal, khutbah nikah apal, khutbah Jumat apa maneh? Paham mboten? Kalau Syuriah ora apal, ojo diwehi amplop, ojo amplop enggak usah. Enggak usah diantar pulang, suruh naik ojek dewek selawon. Paham mboten?
Kenapa? Kenapa saya ngomong gini? Kok saya ekstrim? Saya ngomongnya ekstrim banget. Karena deba atau berjanji atau talqin, tahlil, manakib punya kita. Punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang menghafal, apa HTI suruh ngapal? Apa Wahabi suruh ngapal? Gak mungkin, gak mungkin. Mereka anti kok. Nah kita yang orang NU yang ahli sunnah harus hafal, karena itu adalah punya kita. Paham boten? Suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan, gampangannya namanya kecamatan Mudor. Apa? Semua seluruh kecamatan mencaci maki Rasulullah. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang sulap, Muhammad tukang nyair, nek ngomong lantur. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun paceklik seperti engkau timpakan kepada umatnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik 7 tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun ora ono banyu, ora ono gandum, ora ono jagung, krisis pangan, krisis air. 7 tahun. Setelah 7 tahun terpaksa datang ke Madinah rombongan, dipimpin oleh Pak Camatnya lah, gampangannya. Pimpin namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kanjeng Nabi tanya, dari mana? Dari Mudor. Rasul kaget. Ada apa ini? Biasanya Cimaki datang ke sini. Biasanya Cimaki. Ini datang ke sini ada apa? Ada apa kamu sekalian datang kemari? Jawabnya, ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Ataina kanasku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Ataina kawal adra tudmi litatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wa syafa'atu fil ahli. Dari mana kalian? Dari Mudor. Ada apa? Jawabnya, atainaka litarhamana. Ya, dengarkan. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Agar apa? Engkau merahmati. Kanjeng Nabi mboten larang, mboten. Kanjeng Nabi mboten jawab, oh jangan njaluk rahmat tang aku, musyrik. Njaluk rahmat karo Gusti Allah, jeneng aku. Mboten niku, mboten. Paham mboten? Nabi tidak melarang, tidak mengatakan jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Gusti Allah, enggak. Rasul mendengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan ibu-ibu yang tidak keluar air susunya sehingga anaknya kelaparan. Pemuda-pemuda sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput yang pahit itu. Gak ada jagung, gak ada makan kecuali rumput yang saya makan. Maka engkaulah yang akan bertolong kepada kami di dunia maupun di akhirat. Artinya orang ini minta tolong pada Kanjeng Nabi buat yang larang. Malah Kanjeng Nabi mendoakan, Allahumma skihim waitam muhitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya azabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turun hujan untuk suku Mudor, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa berkah dan manfaat, jangan hujan bawa longsor atau malapetaka. Mereka belum pulang, ini rombongan masih nang Madinah,
di sana di Mudor sudah hujan. Percaya mboten? Itu Kanjeng Nabi dimintai tolong, purun diminta tolong, siap menolong orang minta tolong, dan Gusti Allah mengijabahi doanya Kanjeng Nabi. Percaya mboten? Ada yang tanya begini, Said, ente kalau cerita itu dari apa sih? Dari kitab tarikh. Saya bilang dari buku tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Kata ini, kata kitab tarikh nggak ada. Saya tanya, kitabnya apa yang dibaca? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada, pinter. Kalau pada ngomong goblok kayak Agus Miftah bakal ya. Yang nggak ada, pinter. Tarikh hanya 65 halaman, yang nggak ada. Kalau mau tahu cerita seperti begini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far Ibnu At-Tabari, 10 jilid. Baru ada itu, baru tahu ada cerita gitu. Macamnya terjemahan Khulasatu Malum SAG, Masya Allah, terjemahan gaya-gayanya tok. Ya, panjang percaya mboten? Kanjeng Nabi punya otorita, punya hak memberi pertolongan syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Percaya mboten? Nah, tinggalannya Kanjeng Nabi ini namanya sunnah. Apa namanya? Ono pira sunnah? Jawab. Ada berapa sunnah? 1, qauliyah, perkataannya, sabdanya, daunnya. 2, fi'liyah, kelakuannya, sikape. 3, takririyah, keputusannya. Yang lakoni wong liya, sing ngomong wong liya, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan, malah menjadi Jadi muji-muji Kanjeng Nabi, tawasul njaluk tulung karo Kanjeng Nabi, sunnah apa bid'ah? Sunnah, pinter. Kapan ngomong goblok kayak Gus Miftah di. Ya Allah, kita semua percaya, betul nggih? Ya, kita kalau berpegang dengan itu, kita namanya ahlus sunnah. Kanjeng Nabi wafat, meninggal dunia, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan santri-santrinya, para sahabatnya. Lah para sahabatnya ini, terutama sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul Ma'uf, Abdul Jarrah, terutama yang besar-besar, sahabat besar pimpinan itu. Jamaahnya Kanjeng Nabi, muridnya Kanjeng Nabi, kata apa segede? Kata. Orang banyak bahasa Arab apa? Jamaah. Apa namanya? Lah jamaahnya Kanjeng Nabi, santrinya Rasulullah membawa kebenaran. Yang diucapkan, yang dijauhkan, yang dilakoni, yang diputuskan pasti benar. Contoh cepat nih. Waktu Kanjeng Nabi masih gesang, masih wonten, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. Kanjeng Nabi ngimami udah berapa rakaat. Setelah selesai, Rasulullah masuk ke kamar, pulang nambahi dewek. Rasulullah nambahi piyambak. Kenapa? Karena melas, kasihan pada umat kalau siapa tahu tarawih jadi wajib. Cukup 8 kalau jadi wajib. Kan Nabi khawatir tarawih jangan-jangan akan diwajibkan. Jadi cukup 8. Jangan sampai banyak-banyak, kasihan orang Pemalang. Kanjeng Nabi wangsul teng kamar nambahi malih, sahabat sing teng masjid macam-macam. Ono sing bar salat bar 8 rakaat bubar, potongnya orang Pemalang potongannya panjenengan lah. Kanjeng Nabi kontur jangan pulang itu. Ada yang nambahin, ada 50 rakaat, ada 100 rakaat, ada 1000 rakaat, macam-macam lah, simpang siur macam-macam. Sampai zaman Abu Bakar macam-macam. Abu Bakar pun ngimami tarawih 8. Bareng Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina jadi khalifah, memutuskan sholat tarawih berjamaah. Awas, jangan simpang siur, jangan macam-macam ya. Ayo kita sepakati 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar khalifah.
keputusannya Sayyidina Umar benar apa salah? Karena murid Kanjeng Nabi membawa kebenaran. Paham betul? Jadi sahabat Umar memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Itu benar apa salah? Masya Allah. Jadi itu keputusan Sayyidina Umar. Sholat tarawih 20 rakaat. Kita orang NU sholatnya 20 rakaat. Ya 20 ya silahkan. 8 ya mangga. Orang tarawih orang apa-apa islah. Yang orang pengen ganjalan tapi orang pengen pahala orang tarawih orang apa-apa. Tapi kita harus jamaah tarawih berapa kali? Berapa rakaat? 20. Keputusan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah jamaahnya Kanjeng Nabi. Murid-murid, santrine pasti membawa kebenaran. Lah kita yang ikut jamaahnya Rasulullah, muridnya itu namanya ahli sunnah wal, paham boten? Jadi kita ikut sunnahnya Rasulullah sing telu mau, qauliyah, fi'liyah, takriyah, kita namanya ahli sunnah. Kita ikut murid Kanjeng Nabi wal jamaah, paham? Tenang, kalau takut paham betul. Kalau paham, panjang kudu bisa menjelaskan kepada orang yang nggak dengar ini. Harus bisa menjelaskan seperti saya, jelaskan kepada orang lain yang betul hadir di sini. Saged orang lain begini saged. Nah, kalau sampean paham, harus bisa menjelaskan kepada orang lain yang nggak hadir di sini. Jadi kita ikut jamaah Rasulullah benar. Maka kita namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ada lagi contoh, ada lagi. Contoh lagi. Waktu Kanjeng Nabi masih urip, masih gesang, tidak ada perintah Quran ditulis. Semua para sahabat hafal Quran. Hafal Quran. Tapi Kanjeng Nabi bukan perintah ditulis, enggak ada. Beberapa sahabat nulis, tapi tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran 30 juz. Betul. Orang sing duwe surat Kahfi, surat Maryam, surat Yusuf, orang surat Yasin, surat Tabarok, surat Baqarah, orang surat Al Imran, surat An'am, surat Al-Maidah. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran sempurna 30 juz. Betul. Tapi hafal kabeh. Paham betul? Pun. Sawise Kanjeng Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar jadi khalifah. Ini orang Islam semakin bertambah. Tidak mungkin semua orang hafal Quran, nggak mungkin. Gimana? Semua orang hafal Quran nggak mungkin. Maka untuk menyelamatkan Quran harus tulis. Maka Sayyidina Abu Bakar membuat tim penulis Al-Quran 10 orang. Ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibn Mas'ud, Ibn Al-As, 10 orang. Ayo tulis Quran, tulis.